Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk kebaikan. Bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. Yang membuka jalan menuju keberkahan. Untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman Taubaters, gimana kabarnya? Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat. Kita sudah memasuki sepertiga kedua dari Ramadan, sudah ke hari ke-11 ini ya, dan nanti malam insyaallah berbuka masuk ke malam ke-12 Ramadan. Semoga Ramadan kita semakin hari semakin baik, dan kemarin kalau ada ups and downs, naik turun Ramadannya, masih ada waktu bagi kita sekitar 19 hari, 20 hari lagi untuk memperbaiki Ramadan ke depan, dan semoga semakin hari semakin baik, dan puncaknya ada di 10 terakhir, kita bisa memberikan the best effort that we can give untuk Ramadan ini. Kita bisa memberikan usaha terbaik kita di Ramadan ini di 10 terakhirnya. Sengaja Allah simpan di 10 terakhir semua kebaikan itu, supaya ya Allah tahu ya, hikmahnya sangat besar bahwa mungkin di 10 awal, 10 kedua, kita mungkin masih ups and down, di 10 kedua kita bisa perbaiki itu. Hari ini kita sudah memasuki hari Ramadan ke-11 ya, dan insya Allah sebentar lagi masuk ke malam 12. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan tema kita dari buku Revive Your Heart, Putting Life in Perspective, buku oleh Ustadz Nu'man Ali Khan, hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan kita masih mendiskusikan tema besarnya adalah contemporary issues, isu-isu kontemporer, isu-isu yang ada pada masa kini, isu kekinian. Dan kemarin kita membahas tentang anak perempuan, dan sekarang kita membahas tentang kejadian yang terjadi pada tahun 2015. Ini buku ini dicetak pertama kali tahun 2017, artinya pembahasan yang ada di buku ini kalau bicara tentang isu kekinian, maka kekiniannya itu relatable dengan tahun 2016, tahun 2017. Dan judulnya adalah di chapter 9. Saya lihat di beberapa status, Masya Allah, beberapa informasi dari teman-teman Taubaters. Itu teman-teman yang nonton ini ada yang punya buku ini ya, Masya Allah. Ini kita bisa saling informasi, saling diskusi tentang ilmu. Saya membuka juga jika ada teman-teman ada sudut pandang lain yang berbeda dengan cara saya membaca, boleh dikasih masukan ke teman-teman Taubaters, bisa masukkan ke dalam website kita, ada kolom tanya jawab ya, atau di grup juga ada ruang untuk mungkin bisa dibikin ruang untuk diskusi atau tanya jawab di kolom itu. Bisa menjadi masukan buat saya juga. Kalau teman-teman belajar dari Ustadz Nu'man dan saya juga belajar dari Ustadz Nu'man, kita belajar from the common teacher, kita belajar from the same teacher, kita belajar dari guru yang sama sebenarnya. Chapter yang 9 di halaman 170, Thoughts on Paris, Charlie Hebdo. Ini adalah sebuah pikiran beliau, tulisannya tentang ide pikiran beliau tentang Charlie Hebdo, kejadian yang ada di Paris. Dan ini thought, selintasan pikiran. Dalam bahasa Arab mungkin khawatirah, sebuah lintasan pikiran. Dan lumayan banyak, dari 170 sampai 190, ada 20 halaman lebih ini membahas tentang Charlie Hebdo. Dan kalau saya sebut ini kekinian, sebenarnya ini tidak terlalu kekinian, karena kejadiannya Charlie Hebdo itu tanggal 7 Januari 2015. Ini di catatan kakinya ada, "This reminder was given after the 7 January 2015 attack which took place in the offices of the French satirical weekly newspaper Charlie Hebdo in Paris.
12 people lost their lives in this attack. Jadi reminder ini disampaikan pada tanggal 7 Januari 2015 ketika terjadinya serangan di kantornya French Satirical Weekly Newspapers, kantor koran pekanan yang satir di Prancis yang bernama Charlie Hebdo. Lokasinya ada di kota Paris. 12 orang pada serangan itu meninggal, lost their lives in this attack. Pada serangan itu meninggal. Dan saya kasih ringkasan kisah ini di tahun 2015 ini. Teman-teman pernah dengar mungkin Charlie Hebdo ini terkenal dengan koran yang suka mendiskreditkan Islam dengan beberapa karikatur yang menistakan Islam, dan itu sangat melukai perasaan muslimin, sangat melukai hati muslimin. Siapapun yang punya iman kepada Allah dan hari akhir pasti terluka hatinya ketika mendapati membaca komik yang membahas atau yang menggambarkan karikatur Nabi tidak pada tempat yang layak. Bahkan jangankan untuk seorang Nabi, untuk seorang manusia biasa pun tidak layak dilakukan seperti itu, apalagi seorang Nabi. Setiap muslimin pasti terluka hatinya ketika membaca koran itu. Tapi yang terjadi pada tahun 2015, Januari 2015 silam, yang terjadi adalah terjadi serangan terhadap kantor Charlie Hebdo tersebut. Dan dari serangan itu ada sekitar 12 orang yang meninggal. Ada 12 orang meninggal pada serangan itu. Dan kemudian muslimin pada saat itu ada yang bingung, ada yang mengutuki kejadian tersebut karena terorisme doesn't have religion, bahwa terorisme itu nggak punya agama. Maka terorisme adalah terorisme, keburukan dan keburukan, kejahatan, murdering people is murdering people, whoever do it, whoever think about it, whoever say it. Membunuh orang adalah membunuh orang. Pembunuh adalah seorang pembunuh, siapapun yang melakukannya, apapun agamanya. Terorisme, apapun agamanya, tetap adalah sebuah kesalahan. Dan ketika seorang berbuat kejahatan, berbuat kriminal, crime is crime, criminal is criminal. Sebuah tindakan kriminal adalah kriminal. Seorang pelaku kriminal adalah seorang kriminalitas juga. Artinya ada muslimin yang berbatas seperti itu. Di sisi lain cukup banyak juga muslimin yang berpikiran bahwa apa yang dilakukan terhadap Charlie Hebdo itu sudah benar. Karena orang-orang yang menistakan Rasul SAW memang sudah layak dibunuh. Nah, pembahasan ini ada pada pandangan Ustadz Nu'man tentang bagaimana sih harusnya kita bereaksi tentang hal ini. Apakah ketika orang membuat sebuah kenistaan terhadap agama kita, terhadap orang yang paling kita cintai. Rasul SAW itu orang yang harus kita cintai melebihi orang tua kita sekalipun, bahkan melebihi diri kita sekalipun. Ingat ucapan Umar ketika Rasul katakan bahwa Rasul dan Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai. Dan Umar mengatakan, saya mencintai engkau ya Rasulullah melebihi siapapun kecuali diri saya sendiri. Dan Rasul mengatakan, tidak ya Umar, engkau harus mencintai Rasulullah melebihi dirimu. Dan Umar katakan, saya mencintai engkau ya Rasul melebihi diri saya sendiri. Dan ketika Rasul dinistakan, semua orang akan terluka hatinya. Semua muslimin pasti terluka hatinya. Namun bagaimana cara kita bereaksi terhadap hal tersebut, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan kembali. Bagaimana cara kita menanggapinya, reaction terhadap action, reaksi terhadap aksi itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita bereaksi gegabah, atau kalau kita punya reaksi sendiri, apakah reaksi kita itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Nah, ini yang ingin disorot oleh Ustaz Nu'man Ali Khan pada pembahasan Thoughts on Paris itu. Dan sebagian orang berpikiran bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Charlie Hebdo itu adalah tindakan yang benar, karena orang yang menista Nabi memang harus dibunuh. Dan sebagian mengkiaskan pada satu sosok dalam sejarah Nabi, ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Jewish Arab, seorang Arab, Yahudi Arab, yang dia adalah seorang poet, seorang syairnya Arab, dan isi syairnya itu banyak sekali menista dan mencaci Rasul SAW sampai pada level yang kita tidak bisa bayangkan. Kemudian dia punya kebencian yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW sampai pada level dia ingin membunuh Nabi. Dia ingin meracuni Nabi SAW sampai pada level membunuh itu. Dan sebagian kita, ketika Rasulullah SAW mengatakan, sampai Rasul mengatakan, man li bi Ka'ab, siapa yang akan membunuh Ka'ab untuk saya, kata Rasul. Sampai keluar kalimat Rasul seperti ini. Dan sebagian muslim, ketika kejadian itu terjadi, sebagian muslim mengatakan bahwa Charlie Hebdo itu layak terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di koran Charlie Hebdo itu menista Rasulullah SAW. Maka kita akan lakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasul terhadap Ka'ab bin Ashraf. Dan di sini ada satu poin penting ini, bahwa ternyata kita belum begitu menggali apa yang terjadi pada Ka'ab bin Ashraf. Siapa itu Ka'ab bin Ashraf dan apa yang terjadi pada Charlie Hebdo atau pada kebanyakan muslim hari ini, kebanyakan kejadian hari ini. Kalau kita lempar ke Indonesia, kejadian ini juga banyak terjadi di Indonesia sebenarnya. Dan di sini beliau bahas, siapa itu Ka'ab bin Ashraf. Di sini disebutkan bahwa Ka'ab bin Ashraf itu dia seorang syair, seorang poet, seorang syair yang mana isi syairnya, kalau syair di zaman itu berarti penguasa media di hari ini.
Yang mana isi syairnya adalah menista Nabi Muhammad SAW, dan tidak saja dia membenci Nabi sampai pada level yang luar biasa jahatnya, dia juga sampai punya usaha untuk membunuh Nabi SAW. Artinya apa teman-teman? Ketika seseorang ingin membunuh Nabi, then you know what that means. Apa artinya kalau seorang ingin membunuh Nabi? That means he attempted to assassinate the president. Itu artinya kalau seorang pengen membunuh Nabi, ini orang ingin membunuh presiden, dan Nabi lebih tinggi dari presiden derajatnya. Nabi utusan Allah. Presiden manusia biasa, sama seperti kita, yang memang kita harus taat aturannya. Tapi kalau ada orang membunuh Nabi, kita bayangkan bagaimana ada seorang yang ingin membunuh presiden kita. That is what you consider an enemy of the state. Orang itu, kita akan langsung mencatatnya sebagai enemy of the state, musuh negara ini. And the penalty for that is death in any state. Dan balasan, hukuman untuk orang yang berusaha untuk membunuh kepala negara adalah death. Death sentence, hukuman mati in any state, di negara manapun. Balasan seperti itu. Dan ini Ka'ab bin Ashraf. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah layak kalau kita mengatakan kepada setiap orang yang menghina Nabi, mencaci Nabi SAW, dan menghina agama kita, Quran dan lain sebagainya, apakah kita layak samakan mereka dengan Ka'ab bin Ashraf? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena Ka'ab bin Ashraf punya usaha sampai pada level ingin membunuh Nabi. Kalau seandainya hanya pada level mencela, mencaci dan lain sebagainya, itu adalah kejadian yang semua Nabi mengalami itu. Kalau kalimat Quran, ustuhzi'a rusulun min qablik, sampai Quran mengatakan bahwa rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, ustuhzi'a, mereka juga diolok-olok. Artinya, pengolokan terhadap Nabi Muhammad SAW, atau mungkin yang terbaru di tahun 2022-2023 ini, kita mendengar seorang yang ingin membakar kopian Quran, bakar Quran itu sendiri. Dan apakah kita berpikir bahwa kita harus bunuh dia? Enggak, tentu saja tidak. Kenapa? Karena istilah atau tradisi atau keinginan untuk mengolok-olok, menghina Islam itu sudah datang dari dulu. Bahkan Allah mengatakan kepada Rasul kita SAW bahwa ustuhzi'a rusulun min qabli, bahwa rasul-rasul sebelum engkau Muhammad SAW juga diolok-olok. Dan juga kalau kita buka surat Ali Imran ayat 186, Allah mengatakan wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik kalian akan mendengar apa? Adzan katsira. Kalian akan mendengar hal-hal yang adza. Adza itu hal-hal yang sangat menyakiti hati. Katsira, dan jumlahnya banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ini kita lihat di sini bahwa kejadian mengolok-olok agama Islam, orang-orang yang mengolok-olok Nabi, orang-orang yang dengan komedinya, dengan bercandaannya mengolok-olok agama ini, atau orang-orang yang memang bisnisnya itu, usahanya itu ada pada menghina, blasfemi, menghina atau mencaci atau mencacat ataupun apapun lah itu tentang agama, dan itu tidak didasarkan atas rasa rasional sama sekali. Orang-orang itu sudah ada dari 1400 tahun yang lalu, dan Quran katakan bahwa rasul-rasul sebelumnya dari ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, orang seperti ini jenisnya itu sudah ada. Dan Allah katakan kepada Rasulullah SAW, kepada muslimin generasi awal, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kalian juga akan mendengar dari orang-orang ahli kitab di masa itu, bahkan dari orang-orang musyrik di masa itu, kalian akan mendengar banyak sekali adza, banyak sekali hal-hal yang sangat menyakiti. Maka tugas sahabat pada saat itu apa? Apakah tugas sahabat langsung semuanya, setiap orang yang menista langsung dihantam, langsung dibunuh? Enggak. Allah malah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu. Buka deh surat Ali Imran ayat 186. Perintah Allah adalah wa in tasbiru wa tattaqu, dan sekiranya kalian itu sabar dan kalian bertakwa. Malah yang Allah berikan arahan kepada kita untuk kita lakukan bukan menyerang balik dengan emosi, dengan amarah dan lain sebagainya. Malah Al-Qur'an mengatakan wa in tasbiru, sekiranya kalian bersabar, dan tidak cukup bersabar saja, karena sabar itu ada limitnya. Kecuali sabar dilandasi dengan ketakwaan, itu sabar yang sangat tangguh. Nah, Al-Quran bicara hal seperti ini kepada muslimin generasi awal. Maka di sini ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah kenapa kita diolok-olok. Dan kita perlu sadar kenapa generasi pertama, kenapa Rasul, para nabi sebelumnya, dan generasi pertama umat ini, generasi terbaik umat ini, kenapa mereka diolok-olok. Yang kedua, apa seharusnya yang kita lakukan setelah tahu kenapa? Ini kita mencoba menjawab dua hal ini saja. Dan ini bukan masalah Charlie Hebdo saja, teman-teman. Kalau kita tarik ke hari ini terjadi juga. Kita setiap kali ada orang membuat status, Twitter, atau apapun itu, postingan di sosial media yang menghina, mencaci Nabi, atau mencaci agama kita, atau menggunakan bahasa kiasan untuk merusak agama kita, langsung komen itu dipenuhi dengan komen cacian balik kepada mereka. Akhirnya, artinya mereka mencaci kita dan kita mencaci balik. Kita dan mereka pada posisi yang sama sebenarnya. Sama-sama menjalani apa yang kita yakini dengan emosi dan dengan caci maki. Mereka tidak suka dengan sesuatu, mereka caci itu, dan ketika kita nggak suka dengan sesuatu, kita melakukan hal yang sama.
dan kita merasa berdakwah. Alih-alih kita berdakwah, harusnya kita lihat tuntunan Quran. Quran mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu. Al-Quran malah mengajak kita, ayo kita bersabar dan kita bertakwa. Nah, kita perlu tahu dua hal di sini. Yang pertama adalah ketika ada cemoohan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, olok-olokan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, kita perlu tahu di situ alasannya apa. Dan kalau hari ini muslimin diolok-olok, alasannya apa? Muslimin dicaci maki, alasannya apa? Kita perlu lihat hal ini. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, waktu itu di Mekah ataupun di Madinah, ada 3 kelompok setidaknya. Kelompok pertama adalah kelompok yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini satu kelompok, dan mereka sebenarnya nggak begitu banyak juga, tapi punya dedengkot, isinya ada di antara para pembesar, penguasa ekonomi, penguasa politik yang ada di Mekah atau di Madinah pada hari itu. Dan kubu kedua adalah kubu yang mengikuti Rasulullah SAW. Ini para sahabat orang-orang yang mulia. Ketika di Mekah hanya ada 2 kubu ini. Ketika di Madinah bertambah satu kubu munafik. Di situ masuk kubu pertama masuk Yahudi dan Nasrani, dan ada kubu munafik nih yang lalu lalang di antara dua ini. Dan di kubu kedua adalah muslimin, kaum muslimin. Tapi ada satu kubu yang tidak dibahas orang. Kubu itulah kubu yang ada swing voter. Kubu yang tidak tahu mau memihak kemana. Kesibukannya adalah saya sibuk dagang, maka kerjaan saya lah dagang terus. Dan sampai ada masalah dakwah dan lain sebagainya, ada Fathul Makkah pun, ini orang-orang kagetnya, kejadian apa nih? Oh, Muhammad, siapa itu Muhammad? Bahkan mereka nggak tahu kejadian apa yang besar terjadi di Mekah pada waktu itu. Nah, ketika awal-awal dakwah, ada 3 kelompok ini. Kelompok yang menentang dakwah Nabi, kelompok yang mendukung Nabi SAW, dan ada kelompok yang di tengah-tengah. Di antara itu swing voter, mereka nggak milih manapun, nggak berpihak pada manapun. Maka, dakwah Nabi itu adalah dakwah untuk seluruhnya. Dan orang musyrik ini yang menentang Nabi, yang mereka pikirkan adalah, saya berpikir, bagaimana caranya supaya dakwahnya Muhammad ini tidak didengar oleh mereka-mereka yang belum milih Muhammad, yang belum mau ikut pada Muhammad, yang mereka yang hidupnya masa bodoh, tuh kerjaan saya yang penting bisnis lancar, kemudian uang masuk, udah selesai urusan, entah lama agama itu dan sebagainya. Sampai hari ini orang seperti itu masih ada. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya menghambat dakwah Nabi. Dan ketika Nabi pertama kali berdakwah, yang dibawakan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Dan tidak ada orang Arab zaman itu, tidak ada orang Arab yang tidak takjub kepada indahnya Quran. Bukan saja indahnya bahasa Quran, tapi nilai-nilai yang dibawa oleh bahasa yang sangat indah itu, semua nilainya luar biasa indah. Plus yang membawakan itu adalah sosok seorang mulia, Muhammad SAW, yang mana sebelum menjadi Nabi, Muhammad itu sudah diakui keluhuran budinya, akhlaknya, keindahan tutur katanya. Setiap orang yang bertransaksi bisnis dengan dia, orang itu nyaman, tentram, dan merasa percaya dengan dia. Itu Muhammad sebelum jadi Nabi. Itu dibawa oleh Maha Guru yang luar biasa akhlaknya, luar biasa baiknya, luar biasa keteladanannya, yang dibawa kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa indahnya, dan membawa kebenaran yang sangat indah itu. Kalau ini sampai pada kelompok yang ketiga, yang berada pada posisi di tengah itu, maka ini akan berbahaya. Yang dilakukan orang musyrik saat itu adalah mereka untuk mengantisipasi itu. Sebelum berita itu, Al-Quran itu sampai ke mereka, kita harus cut dulu, kita kasih barrier dulu. Barriernya apa? Kita olok-olok Muhammad. Maka kita katakan dia orang yang gila, kita katakan dia seorang penyair, kita katakan dia seorang penyihir, kita katakan semua Al-Quran yang dibawakannya itu, kita katakan itu ucapan yang jangan sampai orang yakin itu ucapannya Allah. Maka dari situ muncul ide untuk mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Supaya alih-alih orang mendengarkan ucapannya, orang sudah menganggap Muhammad itu salah terlebih dahulu. Kalau kita sudah menganggap orang itu salah atau seorang itu gila, apapun yang dikatakan dari dia kepada kita, seindah apapun kita nggak akan dengarkan. Dan ini yang dipikirkan oleh orang musyrik pada saat itu. Sekarang kita balik pada kita hari ini. Kalau hari ini, muslimin diolok-olok, penyebabnya apakah karena keluhuran budi kita dan mereka takut kalau ucapan kita sampai ke non-muslim yang lain itu akan menarik perhatian mereka kepada kita? Saya pikir enggak. Kita harus jujur pada diri sendiri, saya pikir enggak. Hari ini ada sedikit peta dakwah yang agak berubah. Kalau dulu dakwah disampaikan oleh orang yang akhlaknya luar biasa terpuji, hari ini dakwah disampaikan dan sadar atau tidak, saya tidak berbicara ulamanya, saya berbicara masyarakat yang merasa menyampaikan dakwah itu. Kita menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat kasar sekali, dengan cara yang sedikit-sedikit panas, dengan cara yang sedikit-sedikit emosi. Orang membuat status kecil saja, bahkan orang yang bikin ini tidak dikenal sama sekali di publik, dia bikin status yang jelek, dia bisa dikenal oleh jutaan orang dalam beberapa hari saja. Siapa yang membuat itu terkenal? Yang membuat mereka terkenal justru muslimin itu sendiri. Dan ini aneh. Ini hal yang aneh yang perlu kita perhatikan. Kenapa hari ini kita diolok-olok? Kalau dulu Nabi Muhammad SAW dan generasi pertama diolok-olok, justru karena mereka punya idealisme yang kuat dan mereka terapkan itu dalam hidup mereka. Idealisme yang teraplikasikan dalam semua lini dalam hidup mereka.
Karena itu mereka diolok-olok supaya idealisme dan aplikasi itu tidak sampai beritanya ke orang lain. Kita harus cut duluan informasi itu dengan cara menghina mereka, mengolok-olok mereka. Hari ini kita diolok-olok, kalau saya boleh jujur, di dalam buku ini juga disebutkan, kalau kita boleh jujur, kita diolok-olok justru karena kita tidak mengaplikasikan Islam. Kita bicara Islam itu agama yang damai, agama yang membawa peace, membawa kedamaian dan lain sebagainya. Dan kita lihat faktanya, Muslim dengan Muslim di Facebook baku hantam satu sama lain. Hanya karena berbeda pendapat ulama saja. Kita mau pukul-pukulan, hantam-hantaman satu sama lain. Dan non-Muslim yang melihat ini, mereka ketawa. Oh, ini agama yang mengatakan damai, damai apanya? Mereka alih-alih mereka kenal dengan Islam, mereka langsung membenci Islam karena melihat kita. Dan saya kutipkan ayat, insyaallah, kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang menjadi doa untuk kita. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Artinya ini doa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Jangan Engkau jadikan kami, sini saya kutipkan nih kalimatnya Ustaz Numan, menarik di sini. Ya Allah, jangan bikin kami sangat buruk, sami orang yang memalukan, sampai-sampai orang yang ingin melihat indahnya Islam itu terhalang karena kami. Dan benar ucapannya Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam hari ini itu terhalang oleh muslimnya. Islam itu luar biasa indahnya. Semua nilai-nilai yang ada dalam Islam, kalau orang kafir melihat itu, orang musyrik melihat nilai-nilai yang ada dalam Islam, mereka akan tertarik menyentuh itu, akan tertarik mempelajari itu. Permasalahannya adalah ada barrier antara nilai-nilai itu dengan mereka. Barriernya namanya adalah muslimin. Kenapa? Karena kita tidak mengaplikasikan, tidak mencerminkan Islam yang ada dalam hidup kita. Ini permasalahan terbesar hari ini, dan kita wajar kalau kita diolok-olok. Kenapa demikian? Karena kalau kita mulai memperbaiki diri, artinya Al-Quran mengajak kita, cobalah, ayo kita mulai melakukan transformasi. Kita perbaiki diri kita dulu. Bagaimana kita mendakwahkan Islam ini? Caranya simpel sekali. Antum nggak perlu punya kemampuan public speaking, nggak perlu punya kemampuan ilmu-ilmu yang tinggi dan lain sebagainya. Hal pertama yang kita semua harus punya, itu adalah basic moral principle. Kita harus punya prinsip dasar tentang moral. Dan ini ajaran Islam yang paling awal sekali. Dan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Moral, basic moral itu sama sejalan dengan fitrah. Ketika kita lahir, Rasul SAW ketika kita lahir di atas fitrah. Fitrah itu artinya, kata Ibnu Qayyim, kata Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa artinya fitrah itu adalah kita berada dalam kondisi yang mana kecenderungan kita itu menerima syariat. Karena itu orang ketika masih jernih fitrahnya, dia akan mudah menerima syariat itu. Tapi ketika sudah banyak fitrahnya terselewengkan dan lain sebagainya, rusak dan tidak utuh, maka bagi mereka sulit menerima syariat. Nah, tugas kita lah, kita minimal punya basic moral itu, punya fitrah itu. Dan itu sudah ditanamkan di hati kita. Itu kita gunakan untuk memperbaiki hidup kita. Ditambah lagi dengan ilmu yang kita kaji, Al-Quran yang kita pelajari, hadis-hadis dan sirah Nabi yang kita kaji terus-menerus, itu yang akan kita aplikasikan ke hidup kita. Personal dulu, dari personal baru keluarga. Nah, kita berpikir banyak tentang merubah opini masyarakat tentang Islam. Hal pertama yang harus kita lakukan tentang merubah opini masyarakat adalah diri kita sendiri. Kalau kita masih nggak jujur, kita masih nggak amanah, kita masih nggak disiplin, tentang waktu kita melur dan lain sebagainya, inilah PR yang besar untuk kita. Ini PR yang besar untuk kita. Ini hal yang bahkan Al-Quran sebutkan sendiri. Quran sebutkan sini bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak merubah satu komunitas, Allah tidak merubah satu umat, Allah tidak merubah satu kaum, kecuali kaum itu merubah, setiap individu berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Inilah kunci pertamanya. Kalau tidak demikian, selamanya kita akan diolok-olok dan selamanya kita akan menjawab dengan emosi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu dilakukan, bahkan kita pun nggak perlu menjawab, teman-teman. Kita nggak perlu menjawabnya. Saya ingin cerita, ini di luar kisah ini, cerita Syekh Muhammad Hasan, salah satu guru saya, Allah yarham, Allah yahfidhuh. Syekh Muhammad Hasan, hafizahullah ta'ala, salah satu guru saya ketika di Kairo sana. Guru saya tidak langsung juga, karena saya bertemu beliau baru sekali. Ketika saya di Kairo, beliau berada di Mansurah, dan beliau dilarang oleh pemerintah untuk berdakwah keluar dari Mansurah, keluar dari kampung beliau. Akhirnya beliau sempat ke Kairo sekali, dan sekali itu saja saya dengar. Sisanya saya dengar lewat YouTube, lewat video rekaman beliau semuanya. Beliau pernah cerita beliau begini, saya pernah dakwah ke Amerika, dan di Amerika saya bertemu banyak sekali muslimin yang baik. Setelah saya mengisi kajian dakwah, setelah itu ada seorang Amerika asli, seorang pengusaha datang kepada saya, dan dia menyatakan, saya ingin bersyahadat dan masuk Islam. Kemudian kata Syekh Hasan, saya tanya kepada dia, apa yang membuat Anda ingin masuk Islam? Dan dia mengatakan, saya ingin masuk Islam, saya ini pengusaha di bidang otomotif, dia bilang.
Dan saya punya salah satu montir saya, artinya beliau tuh owner perusahaan. Di bawah owner itu ada direktur, mungkin ada senior manager, ada staff, ada karyawan, ada lain sebagainya. Dan di bawahnya ada lagi namanya bengkelnya, montirnya. Dan dia cerita, salah satu montir saya itu adalah imigran. Dan setahu saya agamanya Islam. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau agamanya Islam. Dan perlu kita tahu teman-teman bahwa itu kebiasaan. Biasa di kalangan buruh atau kalangan montir dan lain sebagainya di barat sana, ketika mereka punya waktu weekend, mereka habiskan dengan mabok-mabokan. Maka ketika masuk Seninnya, mereka masuk dengan mata merah, beler, dan lain sebagainya. Dan pengusaha ini mengatakan, kecuali satu orang. Satu orang itu adalah orang yang setiap saya ketemu dengan dia, saya merasakan ini orang sepertinya sangat bahagia dalam hidupnya. Orang yang tidak membawa stres dalam hidupnya. Kemudian saya perhatikan CCTV. Setiap hari, namanya jam kerja dari pagi lah, taruhlah jam 9 sampai jam 5 sore. Setiap hari, saya lihat dia selalu meluangkan 2 kali setiap harinya, siang dan sore hari, untuk masuk ke ruang janitor. Dia cuci muka dan sebagainya, masuk ke ruang janitor, dan di situ ada CCTV, saya lihat dia melakukan sujud. Nah saya ini orang kaya, kata pengusaha itu, bagi para pengusaha seperti saya, tidak bisa tidur malam itu sering. Itu hal yang biasa itu, insomnia ya namanya. Insomnia itu hal yang sangat biasa, saya nggak bisa tidur malam. Dan kenapa demikian? Karena saya punya usaha besar dan lain sebagainya, apalagi orang nggak punya tauhid, maka semua usaha besar dia pikir bisnisnya ada dia pikul. Kalau mukmin, bisnis sebesar apapun dia tawakal pada Allah. Setelah ikhtiar maksimal udah serahkan sama Allah dan dia bisa tidur nyenyak. Bagi orang yang tidak punya Tuhan, itu dia pikul sendiri semua usaha bisnis sebesar itu. Dan akibatnya adalah saya nggak bisa tidur tiap malam. Dan kalau untuk tidur pun saya harus konsumsikan obat-obat tertentu. Dan ketika saya lihat ini orang 2 kali dalam sehari, setiap siang hari dan sore hari, yang mana itu adalah zuhur dan asar, dia melakukan sujud, maka saya coba lakukan malam-malam. Saya bangkit dari kasur saya coba sujud, saya taruh kepala saya di lantai, dan itu hilang semua beban di kepala itu, terasa ringan sekali. Sampai saya gemetar ketika sujud. Ini cerita dia, diterangkan oleh Syekh Muhammad Hasan. Dan setelah itu, saya cari tahu, ini ajaran apa. Sampai saya kenal dengan Islam. Maka hari ini izinkan saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan kau Syekh Hasan, supaya saya menyatakan saya masuk ke dalam Islam. Dan dari sini, kesimpulan Syekh Hasan, dan saya menyimpulkan itu juga, saya kutip juga, bahwa cara dakwah muslimin paling cepat, paling baik pada hari ini, itu bukan ceramah. Bukan ngomong di khutbah dan lain sebagainya, bukan ngomong di mimbar, bukan membuat podcast dan lain sebagainya. Itu salah satu ikhtiar ya. Saya tidak menafikan itu. Buktinya Taubaters melakukan itu juga. Cuman cara yang harus kita lakukan bahwa semua hal tersebut akan sia-sia. Semua kegiatannya teman-teman Taubaters nih, ceramah hari ini semuanya nggak ada gunanya kalau setiap kita tidak mulai memperbaiki diri. Setiap individu harus mulai perbaiki diri. Ini jalan yang panjang iya. Ini jalan yang kita nggak mungkin bisa se-ideal sahabat dulu, nggak apa-apa. Tugas kita adalah bagaimana kita berada di track yang benar dan berikhtiar untuk terus memperbaiki diri. Tugas kita itu. Tugas kita nggak harus sampai garis finish, enggak. Allah nggak minta kita untuk sampai garis finish. Allah katakan pada kita cukup berada di jalannya. Bukankah itu yang kita minta setiap baca Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Di mana-mana orang kalau minta alamat, dia minta tujuannya, destinasinya di mana. Tapi di ayat ini kita minta, kami nggak minta destinasinya Allah. Kami cukup tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini doa yang Allah ajarkan kepada kita umat Islam. Kenapa demikian? Kalau Allah kasih destinasinya, mungkin kita akan pesimis sebelum mulai. Kayaknya saya nggak akan sampai. Iman saya nggak seperti imannya sahabat dan tabi'in, jauh sekali. Maka Allah ajarkan kita doa yang luar biasa powerful. Ya Allah, tunjukin kami jalannya saja. Tugas kita adalah untuk memperbaiki diri, berada di tracknya. Itu yang penting dulu. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai berada di track itu, kita berjalan 1 langkah. Tahunya saya cuma 1 langkah ini ya Allah. Nggak apa-apa. Nanti langkah kedua Allah yang kasih tunjuk. Dan bahkan kita baru mulai 1 langkah, belum 1 langkah selesai, Allah sudah kasih unjuk, ini loh langkah yang kedua. Itu banyak terjadi. Di surat Al-Kahfi teman-teman baca, ini anak muda doang nih Al-Kahfi ini. Anak muda seperti kita semua lah, anak-anak muda. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka cuma punya 2 modal, dan 2 modal itu kita semua insya Allah punya. Modal pertama fityatun, anak muda. Yang kedua amanu birabbihim, iman pada Rabbnya. Cuma 2 modal ini, dan mereka mulai action. Action mereka lakukan apa? Action lakukan cuma kabur doang. Mereka lari menjauhi, menghindari, menyelamatkan keimanan mereka, menghindari dibunuh dan lain sebagainya. Dan Allah katakan apa? Wazidnahum huda. Mungkin mereka baru tahu 1 step, tapi step berikutnya kami akan kasih tunjuk. Wazidnahum huda, dan kami yang akan tambahkan untuk mereka petunjuk. Kami akan tambahkan untuk mereka guidance.
Maka tugas kita berikutnya adalah untuk memperbaiki semua opini ini. Inilah tugas setiap individu muslim, tugas setiap anak muda muslim, siapapun kita yang nonton ini, termasuk saya yang menyampaikan, terutama saya yang menyampaikan dan teman-teman di sini. Tugas kita adalah berusaha untuk memperbaiki diri dan mengaplikasikan ajaran Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau tanpa itu, apapun yang kita lakukan, kita mau membantah itu dengan bantahan yang kasar dan lain sebagainya, itu nggak akan ada gunanya. Setelah kita memperbaiki diri, itu baru kita memasuki tahap berikutnya. Kenapa demikian? Karena hal yang ditakutkan, yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu bukan pedangnya kita. Mereka nggak takut dengan pedang kita. Mereka nggak takut bahkan dengan jumlah kita. Rasul mengatakan kok, suatu saat akan ada di akhir zaman jumlah kita itu banyak. Ghusa, itu saking banyaknya seperti buih di lautan. Tapi buih di lautan nggak ada guna. Buih di lautan itu kemana ombak dia jalan ke sana. Nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya. Ghusa ka ghusa isail, kata Rasul. Seperti buih di lautan. Maka yang ditakutkan oleh orang-orang yang nggak suka dengan Islam itu bukannya kekuatan kita, bukannya fisik kita, bukannya pedang kita, bukannya senjata kita, bukannya militer kita. Yang ditakutkan pertama kali adalah idealisme kita. Kenapa? Karena ketika idealisme itu datang ke muslimin, idealisme itu menjadi amal. Karena itu illal ladzina amanu wa amilu. Selalu seperti itu, kecuali orang yang beriman dan beramal. Iman, amal. Masuk ide, kemudian kita praktekkan. Masuk ide, kita mungkin nggak akan ideal juga, nggak apa-apa. Tugas kita hanya mempraktekkan semaksimal yang kita mampu. Keluarkan effort sebaik mungkin. Kenapa demikian? Karena akhirnya Allah yang menyempurnakan semua amal itu. Kita gunakan ikhtiar kita. Ini ada 100 item yang harus kita kerjakan misalnya, atau 100 project yang harus kita lakukan. Saya baru tahu 2 project saja, 2 dari 100. Nggak apa-apa, lakukan semaksimal mungkin 2 project ini. Semoga Allah tambahkan kepada kita petunjuknya, kekuatan untuk kita, kemauan untuk kita, kemampuan untuk kita, ilmu untuk kita, kemampuan komunikasi, dan lain sebagainya untuk melakukan step yang berikutnya. Step yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Maka dalam hal ini, setiap kali ada permasalahan, setiap kali ada blasphemy, setiap kali ada penghinaan, cacian terhadap Islam yang ada di sosial media, jangan buru-buru dibantah dengan kebencian. Tugas kita lah kita perbaiki diri, diamkan saja itu. Hal-hal itu, orang-orang yang suka menebar kebencian di sosial media, kalau didiamkan dia nggak laku. Justru dia laku karena kita sibuk membantahnya. Bahkan kita karena saking semangatnya membantah, orang yang nggak pernah dikenal menjadi terkenal hari ini karena kita yang tukang bantah itu gampang emosi dan lain sebagainya. Maka tugas kita adalah ketika hal yang menyakitkan hati itu masuk ke kita, jadikan itu bekal bagi kita, energi untuk kita untuk memberikan kebaikan untuk diri kita. Memperbaiki diri, menimba ilmu, menambah ilmu, kita tingkatkan lagi keimanan kita tingkatkan lagi program-program amal kita, proyek-proyek kebaikan kita. Dan ini hal penting dari catatan ini sebenarnya temanya tentang Charlie Hebdo, tapi saya pikir hal yang sama, history will repeat itself. Sejarah selalu mengulang dirinya. Yang beda cuma user interface-nya saja, source code-nya sama. Dan insya Allah, semoga Allah berikan kekuatan untuk kita untuk memperbaiki diri kita, dan dari akhlak kita itu tercermin Islam, dan orang akan melihat indahnya Quran. Itu sebelum mereka buka Quran, mereka nggak akan buka Quran, tapi mereka akan buka diri kita, mereka akan lihat kita. Semoga itu menjadi jalan bagi kita untuk mengantarkan hidayah pada orang lain. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah hidayah dengan kami, dan jadikanlah kami penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.